Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini untuk MPLM Madrasah Aliyah NU I'anatul Thulab Mutih Kulon tahun 2021-2022 saya diberi kesempatan untuk memberikan materi atau pembekalan tentang wawasan kebangsaan bertujuan pada 4 pilar kebangsaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifun Niham, pendidikan terakhir dari sarjana ekonomi, kelahiran asli penduduk pribumi Mutih Kulon. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang pemaparan 4 pilar kebangsaan. Jika nanti ada kekurangan atau kekeliruan, mohon untuk diluruskan di lain kesempatan. 4 pilar kebangsaan yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat dengan NKRI, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama Pancasila. Pilar pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah ideologi yang sudah diterapkan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh pejuang-pejuang kita, dan itu sudah dipatenkan dan tidak bisa dinego lagi. Kemarin sempat berkembang wacana Pancasila akan dirubah dengan Trisila. Itu sudah menyalahi aturan. Jadi jangan diikuti. Kita tetap berpedoman pada Pancasila. Pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah konstitusi pemerintahan yang harus dipegang teguh, yang merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman tatanan kehidupan. Yang ketiga adalah pilar Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan moto atau semboyan dari bangsa Indonesia, yang mempunyai arti walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Beda suku, beda agama, beda keragaman, tapi kita tetap satu. Yang menjadikan dasar sebuah negara yang punya kehormatan dan punya ideologi yang bisa bisa menjadi identitas sebuah negara. Dari generasi muda sekarang dibutuhkan pendekatan-pendekatan untuk mengenalkan tentang 4 pilar kebangsaan yang semakin tahun semakin merosot dan semakin tidak mengenal apa itu 4 pilar kebangsaan. Terkadang dari generasi muda untuk
menyebutkan atau melafalkan Pancasila saja tidak bisa urut dengan benar. Terkadang bahkan sampai salah. Pendekatan seperti itu perlu ditegakkan atau perlu digalakkan oleh segala lini atau segala faktor-faktor untuk mengenalkan kembali 4 pilar kebangsaan. Pendekatan yang bisa dilaksanakan diantaranya adalah kultural, edukatif, hukum, dan struktural. Pendekatan edukatif merupakan pendekatan yang sangat-sangat diperlukan. Misalnya untuk Wasbang, wawasan tentang kebangsaan, pendidikan bela negara, dan yang lain-lain. Karena untuk generasi muda sekarang aksi kriminal, tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan itu sangat-sangat sudah meresahkan warga dan juga sering terjadi dan juga sering disiarkan di televisi, di berita-berita seringkali. Bahkan ada anak yang rela menghabisi nyawa orang tuanya hanya sekedar ingin dibelikan atau ingin memiliki handphone yang lebih bagus atau ingin dibelikan sepeda motor. Pembekalan untuk jiwa yang nasionalis, agamis, dan juga NKRI harga mati itu perlu diterapkan mulai sejak dini. Terkadang siswa kita atau generasi muda yang masih duduk di bangku dunia pendidikan, ya berangkat jam sekolah, berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah, entah itu langsung ke rumah atau mampir atau nongkrong di pinggir jalan, itu sudah di luar kontrol dari lembaga yang menjadi sarana untuk mencari ilmu itu. Di rumah kelakuannya baik, di sekolah juga baik. Namun ketika di antara dua tempat itu, kadang remaja itu berbuat hal-hal yang negatif. Alangkah baiknya untuk orang tua atau yang menjadi wali murid bagi siswa yang masih di bangku pendidikan itu menyarankan atau mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti ekstra kurikuler atau kegiatan-kegiatan yang lainnya sebagai pengisian jam-jam kosong mereka, sebagai pengisian hari-hari kosong yang menjadikan kebiasaan nongkrong ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan. Yang menjadi sumber utama kebobrokan atau kerusakan tentang pengenalan atau tentang pembekalan penerapan 4 pilar kebangsaan yang sekarang sudah sangat merebak. Kita tidak lagi berperang menggunakan senjata ataupun konvensional. Sekarang kita berperang dengan yang namanya proxy war. Mereka merusak generasi muda melalui berita-berita hoax yang mengadu domba dan juga berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan oleh para pelakunya. Media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif, karena siapa saja bisa menjadi pemilik media, jurnalis, penulis yang dapat men-share apa saja yang mereka inginkan. Masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya. Yang sering dikenal dengan hoax
itu harus benar-benar diwaspadai. Apakah berita itu benar-benar valid, benar-benar nyata apa adanya, atau cuma hanya seorang akuntan atau seorang akun YouTuber yang pengen menjadi viral, bahasa sekarang ya, yang pengen menjadi viral. Berita di medsos ada skala prioritas yang harus disaring dan harus diperhatikan untuk dikonsumsi. Yang baik dan yang tidak baik harus ditinggalkan. Intoleransi, penyebaran, permusuhan dalam bentuk info hoax yang memicu konflik. Yang kedua, radikalisme pro kekerasan. Sekarang dengan sedikit pemicu masalah, dua warga yang saling bertetangga saja bisa bentrok, bisa tawuran dengan hal-hal yang sepele. Apalagi untuk generasi muda yang masih di bangku pelajar, hanya hal sepele, masalah komen saja di medsosnya bisa menyebabkan tawuran antar madrasah atau antar lembaga pendidikan yang mana sering mengakibatkan banyak jatuhnya korban. Yang ini yang sering. Yang ketiga ini adalah hal yang sering terjadi dan sering digencarkan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan generasi muda warga negara Indonesia yang sering kita disebut dengan cybercrime, yang paling sering ditemukan yaitu pornografi, judi online, UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan lain sebagainya. Makanya untuk generasi muda, jadikanlah dirimu kebanggaan atas orang tuamu, menjadi siswa yang berprestasi, menjadi siswa yang bisa diandalkan, bisa dibanggakan dari keluarga. Kesimpulannya, kemajuan bangsa Indonesia harus dijaga, dipelihara sebagai modal sosial dan sumber kekayaan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah doktrin dan kesepakatan nasional yang harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan global. Yang bertanggung jawab siapa? Semua lini bertanggung jawab atas keutuhan NKRI harga mati. Menjaga dan mempertahankan NKRI adalah tanggung jawab semua komponen bangsa, termasuk peran serta mahasiswa dalam rangka cegah setiap ancaman radikalisme, terorisme yang dapat memecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian sedikit paparan tentang 4 pilar kebangsaan yang harus kita jaga, kita pahami, kita laksanakan. Yang diperlukan adalah aksinya. Jangan hanya pintar berkomentar, pintar memberi jadi netizen yang sering membuli atau hal-hal yang negatif yang lainnya. Jadikan diri kita manusia yang aktif, manusia yang bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.